Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bismillahi wa billahi wa minallahi wa 'alallahi wa fillahi wa 'anillahi wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat jalan saudaraku Syarif Abbas Ilyasi, perjalanan menuju bandara dilanjut ke Jogja. Di amanillah, ma'assalamah. Masih sehat, Bu? Masih sehat? Sampun beres, sampun. Para hadirin jami'ah rahimakumullah, yang saya hormati para pengurus PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang baru saja dilantik, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Suparman sebagai Ketua Pengurus PWI Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus PWI dan pengurus Laskar Sabilillah Provinsi Lampung yang baru saja dilantik. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga PWI dan Laskar Sabilillah ini tetap eksis, pengurusnya istiqomah, bersemangat, bermanfaat untuk bangsa, agama, dan negara Republik Indonesia. Saya berdoa semoga Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menjadi perekat penguat Negara Kesatuan Republik Indonesia, penjaga pilar bangsa Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Semoga PWI Laskar Sabilillah menjadi penguat dan mercusuar ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah atau NU. Bo, bro, NU itu apa? NU, Bo, NU itu apa? Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama. Di sini ada Nahdlatul Ulama, ada ya. Ibu-ibu juga Nahdlatul Ulama ya. Suaminya Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat jami'ah rahimakumullah, para aparatur pemerintah dari instansi TNI dan Polri dan pemerintah kabupaten setempat yang saya hormati. Kali ini saya meneruskan ceramahnya saudara saya
Syarif Abbas Gunter. Beliau suaranya sedang serak dan memang sedang ada kepentingan ke Jogja. Kebetulan beliau dengan saya insya Allah sama-sama nasabnya. Beliau cucu keturunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, dari garis kalau tidak salah Pangeran Pasarean. Kalau saya dari garis Sultan Maulana Hasanuddin Banten bin Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati ya. Tapi kalau Syarif Abbas itu Bu lebih ganteng daripada saya, lebih singapodium daripada saya. Kalau saya mah kalau dalam mobil itu anggap aja supir cicak. Tahu nggak supir cicak? Ya, ban serep aja ya. Hadirin hadirat jami'ah rahimakumullah. Wajib kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang NU, sebagai keturunan dari para pejuang dan ulama-ulama Nusantara, meneruskan jejak perjuangan beliau-beliau yang mulia. Selain menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari seluruh segala sesuatu paham yang akan meruntuhkan negara Republik Indonesia, juga harus menjaga kehormatan seluruh ulama-ulama Nusantara dan nasab-nasab ulama Nusantara, termasuk menjaga nasab-nasab para waliullah, khususnya nasab Wali Songo. Setuju tidak? Setuju tidak? Selain itu kita wajib menjaga kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tidak? Dari siapa? Dari siapapun kelompok yang memalsukan nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasab palsu yang mencakup nasab beliau sehingga mengotori kehormatan kesucian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ada di zaman saiki wong seperti itu? Ada. Apa benar? Benar adanya. Lalu harus bagaimana? Kita berantas sampai ke akar-akarnya, rungkatkan. Setuju? Bu, sekarang oknum Habib yang mengaku keturunan Ba'alawi Ubadillah, mengaku keturunan dari Sayyid Ahmad Muhajir bin Isa Ar-Rumi, itu sebagai dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia, tetapi secara kitabiah, secara fakta, secara penelitian ilmiah bahwa Ubaidillah tidak tersambung, tidak terbukti secara fakta dan kitab itu sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Artinya oknum Ba'alawi dimanapun berada di Indonesia, jelas menurut kitab Tajaratul Mubarakah bukan dzurriyyah Rasulullah Muhammad sallallahu. Maka kita sebagai ulama Nusantara, keturunan ulama Nusantara, sebagai pencinta NU, menjaga kehormatan Nabi dengan cara menolak pencakupan nasab-nasab palsu yang akan mengotori kesucian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan itu. Bukan saja mereka mengklaim nasabnya sebagai cucu Nabi, tetapi mereka pun mencoba membelokkan nasab eyang kita, eyang saya,
Syekh Syarif Hidayatullah kepada nasabnya menjadi nasab Ma'arif. Padahal Syarif Hidayatullah itu bernasab bukan ke Ba'alawi. Paham bu? Jadi pertama mereka mengklaim diri mereka itu keturunan Rasulullah dari Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin Isa. Satu itu kedustaan yang nyata, kebohongan nyata, dan mereka-mereka yang percayanya menurut saya sudah tertipu. Betul. Yang kedua, mereka mengklaim bahwa Sunan Gunung Jati diantaranya dan semua wali songo itu bernasab ke Ba'alawi, dan itu pun salah dan tidak terbukti. Maka wajar hampir seluruh keturunan wali songo yang sadar, yang punya hati dan mata, menolak nasab wali songo bernasab kepada Ubaidillah. Paham? Wajar kalau Gus Abbas itu nggak terima, sebab beliau cucu Syekh Syarif Hidayatullah. Eyangnya dibelokkan nasabnya ke Ba'alawi. Bagaimana mungkin satu nasab bisa dianggap murni sementara keturunan dari yang punya nasab tersebut menolak nasab yangnya ke nasab tersebut? Maka itu jelas kebatil. Tidak perlu ada dalil otentik, walaupun tanpa manuskrip, walaupun tanpa data, tetapi sudah cukup jika satu keluarga menolak yangnya bernasab ke yang lain, maka tentu itu dibuat adalah pengakuan keluarganya, keturunannya. Jadi kalau keturunan Wali Songo menolak bahwa Wali Songo bernasab ke Ubaidillah, bernasab ke Ba'alawi, maka jelas itu nasab yang ke Ubaidillah itu palsu. Enak aja. Wali Songo diaku pengen klannya, pengen Ba'alawi. Makom-makom ulama Nusantara, pejuang Nusantara, wali Nusantara diklaim menjadi Ba'alawi. Semua hampir diba'alawikan. Jangan terjadi di bumi Lampung. Di sini kalau tidak salah ada 4 pejuang besar yang terkenal. Satu Raden Intan, yang kedua Pangeran Purbajaya, yang ketiga Pangeran Maulana Balian, yang ketiga, yang keempat itu Ali Hanafi. Ali dasar seperti itu. Masih banyak. Jangan terjadi di bumi pahlawan tersebut di Lampung ini ada pembelokan nasab putra Nusantara, wali Nusantara kepada Ba'alawi. Lawan, putuskan, jangan gentar. Bangkitnya PWI, DF dan LS, Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sandila di Lampung ini adalah bangkitnya putra Lampung, menjaga nasab-nasab seluruh pahlawan dan ulama Lampung dibelokkan menjadi Ba'alawi. Jangan rio sekalian Anda. Setuju tidak? Ini kita bantu nanti Kiai Haji Suparman untuk memberantas itu. Kita buktikan bahwa kita keturunan Nusantara, ulama Nusantara tidak sudi dijajah secara mental maupun moral oleh oknum-oknum yang menyombongkan nasab hanya untuk kesombongan dirinya. Paham, Bu? Bu, orang mau ngaku duriah Nabi Muhammad gampang-gampang saja, sah-sah saja. Tetapi pembuktian pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan apa? Bu, turun aing ge, turun aing dina panggung ge. Ajeng paing sebut bu cicik tae ieu ibu-ibu aing turun dina panggung ge. Lempang aing turun di panggung, mensar aing ngopi aing kan. Oh tadi saya ngomong apa tuh? Kayak Superman lupa lagi saya.
Lupa lagi itu saya. Yes, mau apa tadi? Hah? Kita harus ngebantu Kiai Suparman bahwa kita seluruh keturunan Nusantara, ulama Nusantara, jangan pernah ridho dijajah moral oleh mereka. Siapapun dia yang mengaku dia Rasul, maka harus merefleksikan, merealisasikan dengan apa? Dengan akhlak. Betul, 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 betul. Saya ngaku anak dari bapak saya ngaku cucu dari kakek saya. Kebetulan rupanya bapak saya, kakek saya ini orang yang mulia. Tetapi jika perbuatan saya bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam ilmu akhlak dan adab dan akhlak, maka sesungguhnya saya ini adalah sedang mencoreng orang tua saya dan leluhur saya. Begitu juga orang yang ngaku dzurriyyatun Nabi dari kalangan oknum Habib, jika mereka mengatakan anak cucu Nabi, di dalam darahku mengalir darah Rasulullah, jika akhlaknya tidak seperti Rasulullah, jangan harap Nabi Muhammad akan menerima sebagai cucunya. Percaya tidak? Percaya tidak? Mana dalilnya? Silahkan kalian baca kitab Futhul Ghaib karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak setiap orang yang menasab ke Rasul itu diaku oleh Rasul jika akhlaknya bertentangan dengan Rasul dan merusak tatanan agama. Apalagi orang itu bukan cucu Nabi, palsu. Mengaku cucu Nabi, akhlaknya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa contohnya? Setiap ceramah provokatif, ceramahnya penuh caci maki. Siapapun yang tidak setuju dengan pemikirannya, dengan ideologinya, dibenci dan dicaci maki, seolah dia merasa dirinya benar. Nggak peduli itu ulama, nggak peduli itu oknum-oknum pemerintah, dianggap oleh dia salah, langsung dicaci maki. Ini bertentangan dengan akhlak Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ya. Jadi kalau ada oknum di Lampung ngaku Habib, ngaku cucu Nabi, akhlaknya tidak benar, usir aja dari rumahmu. Kalau ke rumah Bu, datang oknum Habib, anak cucu Nabi, ente siapa? Kalau ente pengen dapat berkah, antum harus kasih uang ke anak, usir saja dari rumah ibu. Atau laporkan ke Kiai Haji Suparman sebagai ketua Laskar Sabilillah, biar beliau nanti yang nyentil. Setuju? Kalau Ustadz Kiai Suparman tidak berani, lapor ke saya, biar saya nyentil Kiai Suparman. Setuju? Lo nggak mungkin Kiai Suparman takut, nggak mungkin, mau singanya Lampung kok. Amin ya Rabbal. Ini saya tidak boleh terlalu lama, keasikan ngobrol, keasikan bicara. Karena sebentar lagi azan. Saya hanya meneruskan tabliknya saudara saya Syarif Abbas. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah kepada seluruh hadirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.